Selamat pagi kawan-kawan dan Miss Nini. Saya akan mempresentasikan tentang Cuba. Saya dari kelompok satu. Kelompok saya terdiri dari Anton, saya sendiri, Jess Ferdinand, Marcel, Wisen, dan Stefanus Jovan. Ya, ya, di kiri sendiri adalah bendera Cuba, di kanan itu adalah lambang negara Cuba. Lambangnya itu kurang lebih kalau di Indonesia itu adalah seperti burung garudanya, seperti yang ada di Pancasila. Next. Ya, ini adalah peta Cuba. Cuba, luas Cuba kurang lebih adalah 100.000 kilometer persegi. Jumlah penduduknya adalah 11 juta lebih. Ibu kotanya adalah Havana atau sebutan lainnya adalah La Habana. Next. Ya, ini cara pembuatan visa. Ini sebelah kanan adalah formnya. Yang kiri itu adalah step-stepnya cara membuat visa. Harganya berapa sih? Harganya itu 500.000. Next. Ya, selanjutnya ada bahasa dari Kuba sendiri. Bahasa Kuba sendiri itu adalah bahasa Spanyol. Kenapa bisa bahasa Spanyol? Dikarenakan dulu Kuba pernah dijajah oleh negara Spanyol. Next. Jadi kriminalitas di Kuba adalah kriminalitas yang pada umumnya di Indonesia. Jadi kriminalitas di Indonesia adalah merupakan yang suatu terjadi di Kuba, merupakan pencurian. Jadi dimohon untuk para turis tetap berhati-hati dalam membawa barang-barangnya masing-masing. Next. Jadi untuk fasilitas kesehatan di Kuba merupakan salah satu fasilitas kesehatan terbaik di dunia, dikarenakan fasilitas rumah sakit yang ada di Kuba ini merupakan fasilitas bertaraf internasional. Next. Untuk LGBT sendiri, di Kuba didukung sekali untuk LGBT, jadi LGBT di sana sangat meluas. Next. Pakaian adat dari Kuba sendiri adalah guayabera. Ini adalah pakaian paling terkenal di Amerika khususnya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak disarankan untuk para turis jika ke negara Kuba, yaitu menukar uang di pinggir jalan karena rawan pembohongan dari warga sekitar. Yang kedua adalah meminum air keran dari Kuba, itu sangat tidak disarankan karena tidak semua negara bisa meminum air kerannya. Yang ketiga adalah memotret para polisi atau militer yang ada di Kuba, itu adalah hal yang ilegal yang ada di Kuba. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan fun fact tentang negara Kuba. Jadi dalam bahasa Spanyol, Kuba ini mendapat julukan sebagai El Crocodilo, yang berarti buaya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemiripan jika em, daratan negara Kuba ini dilihat dari atas, itu akan menyerupai buaya. Next. Jadi untuk cuaca di Kuba ini ada dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim panas. Tapi untuk yang paling terbaik itu ada di musim panas, bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Untuk bulan em, seperti di musim hujan itu tidak direkomendasikan karena memang kurang baik bagi negara tropis, jadi kurang cocok. Next. Untuk fauna flora nasionalnya ini ada em, trogon kuban dan juga butterfly mariposa lili. Kalau trogon kuban ini adalah burung nasional negara Kuba. Ini memiliki warna merah, biru, dan juga putih. Sangat merepresentasikan bendera negara Kuba dengan baik. Dan juga ada butterfly mariposa lili. Ini adalah bunga nasional dari negara Kuba. Bunga ini itu pada masa kolonial Spanyol suka dipakai oleh para wanita untuk mengirim surat sehingga dapat membantu kemerdekaan dari negara Kuba. Next. Lalu mata uang negara Kuba. Jadi mata uangnya itu namanya peso Kuba. Nah, satu peso Kuba itu kalau dirupiahkan sebesar 661 perak rupiah Indonesia. Jadi logonya itu S, ada garisnya atau enggak S garis MN gitu. Next. Nah, untuk makanannya di sini saya cantumkan ada tiga ya. Yang pertama itu ropa vieja. Jadi ropa vieja ini sebuah makanan pokok yang paling populer di sana karena harganya murah dan enak. Nah, ropa vieja itu isinya ada nasi, di lauknya itu ada sapi rebus dan tomat dengan dasar sofrito.
Nah, sebenarnya makanan ini adalah makanan khas negara Spanyol. Namun untuk sekarang dia udah dijadikan salah satu makanan khas di Kuba. Lalu yang kedua itu ada medianoche. Jadi medianoche itu ada salah satu camilan populer di negara Kuba. Nah, makanan ini macamnya kayak sandwich versi negara Kuba. Medianos ini terdiri dari daging babi panggang, ham, mustard, keju Swiss dan acar. Nah, ini tuh kayak sandwich yang dipanggang punya, bukan yang digoreng. Nah, yang ketiga ada sayur-sayuran yaitu kaldosa. Nah, kaldosa ini kayak sop pada umumnya ya. Itunya isinya ada daging, ada sayur-sayuran. Nah, kenapa ada sayuran ini jadi makanan khas? Karena pada tahun 1980-an pernah terjadi krisis makanan. Nah, ketemulah makanan kaldosa. Oke, next. Nah, untuk festival yang terkenal itu ada Festival Jazz Internasional Havana. Nah, yang pertama ini adalah festival yang dilakukan setahun sekali. Nah, biasanya mereka berkumpul di satu tempat dan melakukan tradisi permainan musik dan tarian-tarian jazz. Nah, lalu yang kedua itu ada Festival Cerutu Havana. Nah, festival ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Biasanya mereka mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan dan merasakan langsung industri tembakau terbaru dari negara si Kuba tersebut. Nah, for your information, kalau cerutu itu macamnya kayak rokok, cuman lebih fokusnya ke tembakau. Oke, next. Nah, untuk oleh-olehnya itu yang terkenal yang pertama cerutu Kuba. Seperti yang saya jelaskan tadi ada festivalnya cerutu. Nah, cerutu Kuba ini eh, hanya bisa diproduksi di negara tersebut. Lalu yang kedua itu ada kopi Kuba. Nah, kopi Kuba ini kenapa bisa terkenal karena dia memiliki salah satu negara penghasil kopi terenak di dunia. Lalu yang ketiga itu topi jerami Kuba. Nah, topi jerami Kuba ini dijadikan sebagai aksesoris tradisional Kuba. Nah, ini biasa mereka sebutnya itu sebagai simbol budaya Kuba. Makanya dijadikan oleh-oleh yang terkenal di sana. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ibu kota Kuba sendiri, yaitu Havana. Rekomendasi hotel dari Havana sendiri ada El Canil Boutique. Ini adalah hotel nomor 1 menurut riset Google yang per malam itu 2.800.000. Nah, berikutnya adalah hotel yang low budget untuk para kalian yang minim budget bisa ke Hotel Joe David dengan harga 230.000 per malam. Next. Jadi ini adalah salah satu restoran terbaik di Havana, adalah namanya Lo Demonic. Jadi di situ terdapat komponen seperti steak yang terdapat di Indonesia, cuma bedanya di sana menggunakan ayam. Ya, untuk tempat wisata sendiri di sini adalah Plaza de la Catedral. Ini adalah salah satu tempat alun-alun yang terkenal di Havana. Itu awalnya adalah rawa, lalu dikeringkan dan digunakan sebagai galang kapal di laut. Setelah pembangunan katedral pada tahun 1727, ini menjadi lokasi yang alun-alun paling unik lah di katedral. Next. Ya, ini adalah Castillo de los Tres Reyes del Moro. Kastil Moro ini adalah pertahanan utama di Pelabuhan Havana. Tujuannya apa ya? Tentu untuk menjaga Pelabuhan Havana sendiri dari yang dulu-dulunya ya, karena kan masih penjajahan. Nah, itu dibangun pada tahun 1774. Ini menyajikan pandangan laut, parit, dan terus masih ada senjata-senjatanya. Jadi itu buat tempat foto-foto bagus. Next. Ya, Cuban Art Factory adalah bangunan galeri seni dan Kuba di Havana, Cuba. Galeri dan panggung fabrik dibangun di dalam bekas pabrik minyak goreng. Setelah itu menjadi terkenal, jadi klub malam dan pesta seni terbaik itu di Havana itu ada di sini. Ya, next. Ya, thank you untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.